Halo sahabat PPG, bertemu lagi dengan saya Nilantim Anugraheni pada demonstrasi kontekstual studi kasus topik 5. Kasus yang akan kita bahas pada kali ini adalah saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Saya adalah seorang guru wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman yang lain di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama PJJ kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak membaca. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai yang buruk. Namun demikian, ketika tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya dengan baik. Menurut saya, cara melakukan asesmen terhadap kasus Diana yang pertama, mencari tahu hal yang melatar belakangi keadaan Diana. Untuk mencari tahu yang melatar belakangi keadaan Diana, bisa dengan cara bertanya kepada Diana atau melakukan wawancara atau bertanya kepada orang tua Diana. Yang kedua, melakukan tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal Diana di kelas 4. Yang ketiga, bersinergi dengan orang tua. Saat di rumah, orang tua perlu mendampingi Diana belajar. Yang keempat, guru merencanakan pembelajaran dan asesmen yang tepat kepada Diana. Menurut saya, jenis asesmen untuk keadaan Diana itu ada dua, yaitu yang pertama self-assessment, yang kedua yaitu performance assessment. Mengapa saya memilih self-assessment? Karena Diana perlu memahami dirinya sendiri dan dapat menilai dirinya sendiri, serta guru dapat mendapatkan hasil yang akurat mengenai kebutuhan belajar Diana. Yang kedua, performance assessment. Mengapa saya memilih performance assessment? Karena penugasan pada performance assessment ini adalah untuk menghasilkan respon, produk, demonstrasi, atau pengaplikasian pengetahuan. Karena Diana ini ketika ditanya secara lisan, Diana mampu menjawab pertanyaan dari guru, maka menurut saya performance assessment ini sangat tepat untuk Diana. Kesimpulan pada kasus Diana, yang pertama, guru perlu melakukan tes diagnostik di awal pembelajaran. Yang kedua, guru menentukan asesmen yang cocok untuk keadaan Diana, yaitu dengan self-assessment dan performance assessment. Yang ketiga, Diana memerlukan pendampingan orang tua ketika belajar di rumah dan memerlukan pendampingan guru saat berada di sekolah. Secara umum, guru perlu mengetahui kemampuan awal, karakteristik, dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, guru perlu merancang pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan kemampuan awal, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Banyak kurang saya mohon maaf. Terima kasih.